atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyampaikan presentasi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Khairunisa, mahasiswi dari program studi pendidikan bahasa Arab semester 6 di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Air Molek. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Balago 3 dengan pembahasan saya mengenai saja. Dalam presentasi ini, saya akan membahas beberapa hal penting seputar saja, yaitu yang pertama ada pengertian saja, yang kedua ada ciri-ciri saja, yang ketiga ada jenis-jenis saja, dan yang terakhir serta perbedaannya dengan jinas. Selain itu, saya juga akan menyampaikan beberapa contoh langsung dari ayat Al-Quran agar kita bisa lebih mudah memahami dan merasakan keindahan saja dalam bahasa Arab. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian saja. Nah, secara bahasa, saja berarti suara yang indah atau teratur. Sedangkan secara istilah, saja adalah kesamaan bunyi di akhir dua kalimat atau lebih atau fasilah. Dalam balaghah, bagian akhir ini dikenal dengan istilah fasilah. Biasanya saja digunakan dalam bentuk kalimat nasihat, khutbah, syair Arab, dan juga sangat sering ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Tujuannya bukan hanya memperindah bahasa, tapi juga membantu pendengar agar lebih mudah mengingat isi pesan tersebut. Contoh seperti dalam kalimat Al-hurru idza wa'ada wafa, wa idza a'ana kafa, wa idza malaka afa. Pada kalimat ini, Al-hurru idza wa'ada wafa, wa idza a'ana kafa, wa idza malaka afa. Ketiga fasilah pada kalimat ini memiliki akhiran yang sama, yaitu fa, kemudian kafa, dan afa. Kita lanjut. Pembahasan kedua masuk ke ciri-ciri saja. Nah, ciri saja ini yang pertama ada kesamaan bunyi di akhir kalimat seperti sebelum yang sudah saya jelaskan. Yang kedua ada kalimat bisa sama panjang atau berbeda. Dan yang ketiga menghasilkan irama yang indah dan mudah diingat. Contoh kalimat yang sama panjang. Idza massahul syarru jazu'ah wa idza massahul khairu manu'ah. Nah, pada dua kalimat ini memiliki panjang yang sama. Idza massahu syarru jazu'ah wa idza massahul khairu manu'ah. Dan yang kedua, kalimat selanjutnya lebih panjang. Contohnya wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Pada kalimat pertama itu lebih pendek dibanding kalimat setelahnya, lebih panjang, tetapi sama-sama memiliki akhir yang sama, yaitu haw, wa, dan goa. Selanjutnya kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis saja. Jenis saja yang pertama ada saja mutarraf. Nah, saja mutarraf ini yaitu huruf akhir sama tapi bentuk katanya berbeda. Contoh, huruf akhirnya sama nih, tetapi bentuk katanya itu berbeda. Contoh dalam Quran surat
Nuh ayat 13-14 yang berbunyi yaitu malakum la tarjunallahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Nah, malakum la tarjunallahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Waqara dan atwara akhir-akhirnya sama ro, tapi pola katanya berbeda. Walaupun bentuk katanya berbeda, tetapi huruf akhirnya sama, yaitu sama-sama roh. Yang kedua jenisnya yaitu ada sajak mutawazin. Sajak mutawazin ini pola atau wazannya ini sama, tapi huruf akhirnya berbeda. Nah, berbeda sama yang sebelumnya. Kalau yang sajak mutawazin ini dia wazannya itu sama, tetapi huruf akhirnya berbeda. Contohnya, pada kalimat at-tariq wa as-sakib, wazannya sama-sama at-tariq, yaitu sama at-fa'il, wa as-sakib sama-sama fa'il juga wazannya, tetapi huruf akhirnya berbeda. Yang at-tariq berakhiran qaf dan as-sakib berakhiran ba. Kita lanjut jenis yang ketiga, yaitu sajak mutawazi, yaitu kata terakhir mirip bentuknya. Nah, kata terakhir ini mirip bentuknya itu contohnya dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 13-14, yaitu fiha sururun marfu'ah wa akwabum maudu'ah. Nah, pada kata marfu'ah dan maudu'ah memiliki wazan dan huruf akhir yang sama. Marfu'ah berakhiran tak marbutoh dan maudu'ah berakhiran tak marbutoh, wazannya juga sama. Yang keempat, yang terakhir, yaitu ada sajak murassah. Nah, sajak murassah ini banyak kata serupa dari segi wazan dan akhirnya atau qafiyahnya atau akhir. Contohnya, wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat. Nah, yang ini menarik karena pada kalimat pertama dan kalimat kedua ini memiliki panjang yang sama, kemudian juga wazannya sama dan huruf akhirnya pun sama. Nih, suyirat dan uttilat. Suyirat dan uttilat memiliki wazan yang sama, berakhiran tak, dan yang kedua berakhiran tak taknis juga. Kita masuk pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang keempat, yaitu perbedaan sajak dan jinas. Nah, perbedaan sajak dan jinas ini dapat kita lihat dari segi aspeknya, dari segi definisi. Kalau segi definisi, sajak itu adalah bunyi akhir kalimat sama. Nah, bunyi akhirnya kalimat sama. Sedangkan jinas ini bunyi dua kata mirip tapi maknanya berbeda. Dia bunyi katanya itu mirip tapi maknanya berbeda. Itu jinas. Sedangkan kalau sajak bunyi akhirnya itu atau bunyi ke akhir kalimat sama. Kemudian pada fokus kesamaannya. Nah, kalau sajak itu kesamaannya pada akhir atau fasilah kalimat, pada akhir kalimat. Sedangkan jinas kesamaan pada seluruh kata. Nah, huruf, jumlah, urutan, harokat, dan itu boleh terletak di awal, tengah, maupun akhir, itu jinas. Sedangkan kalau saja itu hanya terletak pada akhir kalimat saja. Oke, kita cari contohnya. Contohnya yaitu kalau saja wal fajr, walayalin asyr, wasyaf'i wal watr, tentu akhirnya itu sama, berakhiran ro. Sedangkan jinas yaitu bal kadzabu bisa'ah wa a'tadna liman kattabas bisa'ah sa'irah. Nah, kata sa'ah yang pertama dan sa'ah yang kedua itu memiliki mirip dua katanya, tapi memiliki makna yang berbeda. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai sajak dalam ilmu balaghah. Semoga materi ini bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang keindahan bahasa Arab.
dan bagaimana suara yang teratur bisa memberikan efek yang kuat dalam menyampaikan pesan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.